Terminal Raja Wali bukan sekadar tempat orang naik turun bus, ia adalah wilayah kekuasaan. Dan di puncak hierarki kekuasaan itu berdirilah satu nama yang ditakuti, Gondo. Tubuhnya besar seperti batang pohon beringin, penuh tato dan luka sayat bekas perkelahian. Setiap langkah kakinya disambut bisik-bisik, dan setiap tatapannya membuat pedagang menggigil. Ia bukan hanya preman biasa, ia adalah raja tanpa mahkota, penguasa jalanan yang dibangun dari darah dan teror. Hari itu panas menyengat, dan bau knalpot bercampur keringat seakan menambah gerah suasana terminal. Gondo berjalan menyusuri lorong terminal dengan mata liar. Di belakangnya, 3 anak buah mengikuti, masing-masing membawa tongkat rotan. Mereka baru saja memalak sopir angkot dan tengah mencari hiburan berikutnya. Semua yang jualan di sini harus setor. Nggak peduli siapa lo, gumam Gondo sambil menyalakan rokok. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok tua duduk bersila di sudut terminal. Seorang kakek dengan baju lusuh, menjual dupa, keris mini, dan botol kecil berisi cairan jamu. Dagangannya sederhana, tak sebanding dengan pedagang rokok atau makanan yang biasa ia palak. Tapi ada sesuatu pada tatapan kakek itu yang membuat waktu terasa melambat. Mata tuanya bening, tapi dalam, seolah menyimpan hutan gelap di balik ketenangan. Gondo menghampiri. Kek, numpang dagang di wilayah gua, bayar tempat dong, katanya dengan suara mengguntur. Kakek itu hanya mengangkat wajah, memandangi Gondo tanpa gentar. Nak, ini bukan tempat yang bisa kau kuasai. Kadang, kau pikir ini dunia milikmu, padahal kau cuma tamu sementara, jawabnya pelan namun menusuk. Anak buah Gondo tertawa, menganggap kakek itu sudah pikun. Tapi Gondo, dia merasa sedikit terusik. Tak suka diabaikan, Gondo menyambar satu keris mini dari lapak si kakek dan melemparkannya ke tanah. Gua nggak suka orang sok bijak. Bayar atau gua hancurin dagangan lo, bentaknya. Tapi si kakek tetap tenang, bahkan tersenyum kecil. Kau telah memilih jalanmu sendiri, nak. Semoga kau siap menanggung akibatnya. Ucapan itu seperti bisikan dingin dari liang kubur. Angin sepoi yang tadinya hangat tiba-tiba berubah dingin menggigit. Emosinya meledak. Gondo mendorong kakek itu hingga terjengkang, barang-barangnya berserakan. Orang-orang di sekitar hanya bisa menonton dalam diam, tak ada yang berani membantu. Di mata mereka, Gondo adalah iblis berbaju manusia. Tapi tak satu pun menyadari, hari itu adalah hari terakhir Gondo menjadi penguasa tanpa perlawanan. Setelah puas menunjukkan kekuasaan, Gondo meninggalkan si kakek tanpa menoleh. Tapi saat ia berjalan menjauh, seekor burung gagak hitam tiba-tiba hinggap di pagar besi terminal dan menatapnya tajam. Suara gagak itu serak dan menggema, seperti pertanda dari alam. Gondo menatap balik sejenak, namun hanya mengumpat pelan. Ia tak tahu, langkahnya barusan telah membuka pintu tak terlihat, pintu ke dunia yang tak pernah ia percayai sebelumnya, dan sejak hari itu, nama Gondo memang tetap terdengar di terminal Raja Wali. Tapi bukan lagi sebagai raja, melainkan sebagai orang yang mengusik yang tak seharusnya disentuh. Hari berikutnya, suasana terminal Raja Wali tampak seperti biasa, riuh, panas, dan penuh kesibukan. Namun di benak Gondo, ada yang tidak biasa. Semalam ia tidur gelisah. Mimpi-mimpinya kacau, dipenuhi sosok bayangan tua berselimut asap pekat. Dalam mimpi itu, keris kecil yang ia lempar kemarin menancap di dadanya sendiri, dan darah mengucur tanpa henti. Saat terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tapi seperti biasa, Gondo mengabaikannya. Cuma mimpi, preman kayak gue gak usah takut mimpi, katanya keras, seolah menantang rasa takut itu sendiri. Namun saat ia tiba di terminal, ada yang membuat langkah Gondo terhenti. Lapak si kakek telah kosong, tapi bekas. Dagangannya tertata rapi, seolah seseorang dengan sengaja meninggalkannya seperti altar. Tak ada kerusakan, tak ada bekas amarah. Hanya ada satu benda yang membuat bulu kuduk Gondo berdiri, keris kecil yang kemarin ia buang, kini berdiri tegak menusuk tanah, tepat di tempat kakek itu terjatuh. Dan lebih anehnya, ujung keris itu masih basah, seperti baru saja digunakan. Anak buah Gondo mengangkat bahu, mengira ini ulah anak-anak jahil. Tapi Gondo tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengendap di dadanya. Matanya seperti terus ditarik ke arah bayangan lorong kosong di ujung terminal. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang memperhatikannya. Ia mencoba berjalan menjauh, tapi suara berbisik mulai terdengar.
Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Sepanjang hari itu, nasib Gondo mulai berubah. Dua anak buahnya tertangkap polisi karena ketahuan membawa senjata tajam. Pedagang yang biasanya takut, kini berani menolak setor. Bahkan sopir-sopir mulai berani memaki. Seolah-olah, kekuasaannya perlahan terkikis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Gondo marah besar, memukuli salah satu pedagang hingga pingsan, tapi amarahnya hanya membuat orang-orang makin menjauh darinya. Ia bukan lagi raja, tapi bencana yang ditunggu untuk meledak. Malam harinya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih nyata. Gondo melihat dirinya berada di tengah padang ilalang hitam, dikepung oleh ratusan kakek tua dengan wajah sama, semua menatap dengan mata kosong. Salah satunya mendekat dan membisikkan kata-kata dengan suara seperti tanah retak, "Kau pikir kau bisa menyentuh tubuh Pancasona tanpa luka?" Ajian ini tak pernah diam. Saat ia terbangun, ia menemukan tubuhnya penuh bekas goresan halus, seperti dicakar ratusan tangan halus. Tidak berdarah, tapi terasa perih, seakan batinnya yang terkoyak. Keesokan paginya, Gondo mendapati dirinya mulai kehilangan kendali. Ia memaki tanpa sebab, membanting bangku, bahkan memukul tembok hingga berdarah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara bisikan itu kini muncul bahkan saat ia sadar. Suara itu bukan sekadar menggoda, ia memerintah, menuntut, menghukum. Dan di cermin, Gondo melihat bayangan dirinya sendiri tersenyum bengkok, seperti menertawakan kebodohannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetap bertindak seolah dirinya masih penguasa terminal. Tapi entah kenapa, tiap langkahnya terasa berat, tiap tatapan orang seakan menusuk jiwanya. Burung gagak kembali muncul di tiang listrik, memandanginya tanpa berkedip. Dan saat Gondo mencoba menatap balik, sesuatu berbisik di telinganya, begitu jelas, begitu dingin, "Kau bukan lagi penguasa. Kau sudah dipilih sebagai wadah." Dan di sanalah Gondo mulai sadar, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa ia telah memalak orang yang salah. Bukan hanya salah orang, tapi salah alam. Bukan hanya manusia, tapi penjaga warisan ilmu yang tak boleh diganggu. Malam itu, langit di atas terminal Raja Wali tampak kelam tak biasa. Awan menggantung pekat, angin dingin berembus seolah membawa kabar buruk dari dunia lain. Gondo duduk di rumah kontrakannya yang sempit, menatap rokok yang tak kunjung habis, sementara pikirannya kacau. Bayangan kakek tua terus menghantui benaknya. Bisikan-bisikan itu kini tak hanya di telinga, mereka mengalun dari setiap bayang-bayang, dari ketukan angin, dari detak jantungnya sendiri. Ada sesuatu yang bangkit, dan kini mulai mendekat. Ketika ia memejamkan mata, dunia berubah. Dalam tidurnya, Gondo berdiri di sebuah lapangan tandus yang diselimuti kabut merah. Di sekelilingnya, tanah retak menganga seperti luka lama. Tiba-tiba, muncul sosok kakek itu lagi, tapi kali ini matanya hitam kelam, tubuhnya menggantung di udara, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia, "Kau ingin kebal dari rasa takut? Maka rasakan abadi dalam ketakutan." Gondo terbangun dengan teriakan, tubuhnya bersimbah peluh. Tapi ia tak sendirian. Di pojok kamarnya, sesosok bayangan berdiri. Tinggi, kurus, kepalanya seperti ditutupi kain putih berlumur darah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Gondo berteriak, melempar kursi ke arah sosok itu, tapi bayangan itu lenyap, dan suara tawa mengisi ruangan. Bukan tawa manusia, tapi suara berderak seperti tulang patah yang saling bersahutan. Ia keluar rumah dengan panik, hanya untuk melihat dunia yang berubah aneh. Lampu-lampu jalanan padam, angin membawa bau busuk seperti bangkai tua. Ia mendengar derap langkah, bukan dari satu orang, tapi puluhan, mungkin ratusan. Ketika menoleh, lorong jalan belakang rumahnya penuh dengan sosok-sosok tak berkepala, mengenakan pakaian lusuh, dan semua menunjuk ke arahnya. Gondo berlari sekuat tenaga. Jalan terasa lebih panjang dari biasanya, langkah kakinya berat seolah diikat. Ia jatuh terguling, kakinya berdarah terkena pecahan kaca. Namun ketika ia berusaha berdiri, bayangan-bayangan itu sudah mengelilinginya, membentuk lingkaran. Dari tengah mereka, muncul kembali kakek tua itu, kini dengan tubuh menyala merah seperti bara. "Kau menyentuh darah Pancasona, nak. Maka darahmu takkan pernah bersih sebelum kau membayarnya," ucapnya, lalu menempelkan telapak tangan ke dada Gondo. Teriakan Gondo mengoyak malam. Ia terbangun kembali di kamarnya, tergeletak di lantai dengan tubuh gemetar.
Tapi bekas telapak tangan itu nyata. Di dadanya, terbakar tanda berbentuk keris menyilang, berwarna hitam pekat. Ia berusaha menggosoknya, mencucinya, bahkan mencakar kulitnya sendiri, namun tanda itu tetap tinggal, seperti tato kutukan yang ditulis oleh tangan arwah. Pagi harinya, Gondo mencoba keluar rumah, tapi dunia tidak lagi memandangnya seperti dulu. Anak buahnya menatap dengan ketakutan, bahkan ada yang mundur perlahan saat melihat tanda di dadanya. Seorang pengemis tua yang melihatnya hanya berbisik pelan, "Tanda Pancasona, orang mati berjalan." Kata-kata itu menusuk telinga Gondo lebih tajam dari pisau. Ia sadar, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah awal dari sebuah hukuman yang baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gondo takut. Bukan pada manusia, bukan pada polisi, bukan pada musuh. Tapi pada sesuatu yang tak bisa ia pukul, tak bisa ia ancam, tak bisa ia beli, sesuatu yang sedang hidup di dalam dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Gondo makin terperosok dalam bayang-bayang kegilaan. Setiap malam mimpi buruk itu datang, tiap kali lebih gelap dan menyakitkan. Tubuhnya mulai berubah, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari, dan dari pori-porinya kadang muncul bau anyir seperti tanah kuburan. Tanda keris hitam di dadanya tak memudar, bahkan kini terasa berdenyut, seperti memiliki nyawa sendiri. Gondo mulai bertanya-tanya, apakah ia masih manusia, atau sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Resio, yang tinggal jauh di pinggir kota. Rumahnya kecil, penuh dupa dan bau kemenyan, dan dipenuhi kitab-kitab tua bersampul kulit. Saat Gondo membuka baju dan menunjukkan tanda itu, wajah Mbah Resio seketika pucat. Ia mundur satu langkah dan menggenggam tasbih kayu cendana di tangannya dengan erat. "Kau telah menyentuh ajian yang seharusnya tidak disentuh, Le. Itu, ajian Pancasona," katanya lirih. Gondo mengernyit. Ia pernah dengar ajian itu dari cerita rakyat waktu kecil, ajian kebal yang membuat seseorang tak bisa mati, kecuali jika tubuhnya dipisah-pisahkan. Tapi Mbah Resio menjelaskan lebih dalam. Ajian itu bukan cuma ilmu kebal. Itu warisan kuno dari leluhur petapa yang menyatu dengan alam dan kematian. Siapapun yang menyentuh tuannya dengan niat jahat, akan diikuti oleh rohnya, karena ajian itu butuh penjaga baru saat tuannya melemah atau dilukai. Mbah Resio menyulut dupa, membaca mantra, lalu menarik napas panjang. Dan roh itu, sedang mencari tempat bersemayam. "Kau telah dipilih." Gondo tertawa getir, mencoba menepis ketakutan. "Dipilih? Gua nggak minta apa-apa," bentaknya. Tapi sang dukun hanya menggeleng perlahan. "Ilmu seperti itu tidak bertanya. Ia memilih bukan karena kau layak, tapi karena kau sudah membuka pintunya." Suara itu seperti vonis kematian yang dibungkus kertas doa. Gondo memaksa dukun itu melakukan ritual pengusiran. Ia berteriak, menjerit, tubuhnya menggeliat saat dupa dibakar dan mantra dilantunkan. Tapi bukannya pergi, roh itu justru muncul, dalam wujud bayangan besar yang menggantung di langit-langit rumah, dengan suara menggelegar, "Kau tak bisa mengusirku, karena aku kini adalah bagian dari darahmu." Dupa padam sendiri, api lilin meledak, dan jendela bergetar hebat. Mbah Resio tersungkur, mulutnya berdarah, sementara Gondo menggigil, bukan karena takut, tapi karena ia bisa merasakan napas roh itu di tengkuknya sendiri. Sejak malam itu, Gondo tak bisa lagi melihat dirinya di cermin. Bayangan yang muncul bukan dirinya, melainkan sosok tua dengan luka membusuk di sekujur tubuh, dan sorot mata yang menuntut dendam. Setiap luka kecil yang ia buat pada tubuhnya, tak berdarah. Bahkan ketika ia tertusuk pisau karena diserang preman saingan, tubuhnya sembuh dalam hitungan menit. Tapi tiap kali ia sembuh, tanda keris di dadanya makin membesar, merambat seperti akar. Ia mulai paham, bahwa roh ajian Pancasona tak hanya memberinya kekebalan, roh itu menyusup perlahan, menggerogoti jiwanya, menghisap emosinya, dan menggantinya dengan sesuatu yang gelap dan haus darah. Ia mungkin tak bisa mati, tapi bukan berarti ia tetap hidup. Gondo sadar, ini bukan anugerah, ini kutukan yang memaksa jiwanya menanggung rasa sakit selamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi preman, Gondo tak lagi bertanya bagaimana cara melawan. Kini, ia hanya ingin tahu satu hal, bagaimana caranya membebaskan diri sebelum dirinya hilang sepenuhnya, dan roh itu mengambil alih tubuhnya.
Hari-hari Gondo kini bukan lagi soal menguasai terminal atau menakut-nakuti pedagang. Ia tak lagi peduli pada uang setor, wilayah kekuasaan, atau nama besar. Setiap pagi, ia hanya berharap satu hal, bahwa teror itu tak datang lagi. Tapi setiap harapan hanya jadi lelucon kejam. Suara bisikan yang dulunya samar kini menjadi jelas, tubuhmu sudah separuh milikku, Gondo, jangan lawan. Bahkan saat ia menutup telinganya, suara itu tetap mengalir, dari getaran lantai, dari gemuruh udara, bahkan dari denyut darahnya sendiri. Ia mulai kehilangan akal. Gondo mencoba tinggal di masjid semalaman, berharap azan dan ayat-ayat suci bisa mengusir roh itu. Tapi saat malam tiba, seluruh lampu masjid padam, dan dari mimbar, muncul bayangan tubuh Renta dengan kepala yang perlahan-lahan berputar 180 derajat. Suara imam yang biasa lembut berubah menjadi lengkingan jeritan. Gondo kabur dengan tubuh gemetar, disaksikan jamaah yang hanya melihatnya berteriak sendiri di kegelapan, seperti orang kesurupan. Orang-orang mulai menjauhinya. Anak buahnya kabur satu persatu. Mereka bilang Gondo gila. Ia mengumpat sendiri, tertawa tiba-tiba, lalu memukul tembok sampai tangannya remuk. Tapi yang paling membuat mereka takut adalah ketika Gondo tertabrak mobil, dan bangkit 5 menit kemudian, tanpa luka sama sekali. Sopir yang menabraknya pingsan karena mengira melihat mayat hidup berdiri dan berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Kondisinya makin memburuk. Setiap malam tubuh Gondo bergerak sendiri. Ia terbangun tengah malam dalam posisi berdiri, dengan kaki yang berdarah karena berjalan puluhan kilometer tanpa sadar. Kadang ia tertidur di terminal, dan bangun di pemakaman umum, dengan tanah basah menempel di kakinya. Suatu malam, ia bahkan menemukan dirinya sedang menggali kuburan, dengan tangan telanjang, dan tubuhnya tertawa sendiri tanpa kendali. Puncaknya terjadi saat ia bermimpi menjadi si kakek. Dalam mimpinya, ia duduk bersila, membaca mantra, dan merasa damai. Tapi ketika ia membuka mata, ia melihat tubuhnya sendiri di kejauhan. Gondo, si preman, berdiri dengan wajah kosong, dan bayangan hitam menggantung di atasnya. Gondo berteriak, ingin kembali ke tubuhnya, tapi sosok tua dalam dirinya justru berkata, kau hanya wadah, dan wadah harus penuh sebelum ditinggal. Ia terbangun dengan air mata bercucuran, dan bau dupa menyelimuti seluruh kamarnya. Sejak itu, ia tak lagi tahu kapan ia menjadi dirinya, dan kapan ia menjadi roh lain. Suaranya kadang berubah menjadi serak tua. Tangannya terkadang menulis mantra di dinding dengan arang tanpa ia sadari. Orang-orang bilang rumah Gondo kini angker. Bahkan kucing enggan mendekat, dan anak-anak menyebutnya rumah arwah berdiri. Gondo sadar, jika ini terus berlanjut, ia bukan hanya akan kehilangan kendali, ia akan hilang sepenuhnya. Jiwanya akan larut dalam roh tua itu, dan tubuhnya akan jadi wadah sempurna bagi kekuatan kuno yang tak mengenal belas kasihan. Ia menatap cermin untuk terakhir kalinya, dan hanya melihat sosok asing menatap balik, tersenyum dengan gigi penuh darah. Dan saat itu ia tahu, waktunya tak banyak lagi. Gondo tahu satu-satunya cara keluar dari teror ini adalah kembali ke asalnya, ke tempat ia pertama kali menyentuh kutukan itu. Dalam benaknya, wajah kakek tua itu terus memanggil, seperti membisikkan rute yang harus ia tempuh. Dengan tubuh yang makin melemah dan mata yang sembab karena tak pernah tidur nyenyak, Gondo menuju desa tua di lereng gunung yang disebut-sebut sebagai tempat asal leluhur Pancasona, Desa Kemadang. Perjalanan bukan hal mudah. Di tengah jalan, Gondo seperti tersedot ke dalam dimensi lain. Pohon-pohon tampak memanjang, langit berubah kelabu, dan bayangan hitam terus mengikuti di kejauhan. Ketika akhirnya ia sampai di Kemadang, suasananya seperti desa mati. Rumah-rumah beratap rumbia berdiri senyap. Tak ada anak-anak, tak ada suara ayam, hanya suara bambu berderak dan daun gugur, dan sesekali, suara gamelan samar yang entah dari mana asalnya. Seorang nenek renta membuka pintu, menatap Gondo dengan mata putih tanpa bola mata. Kau yang membawa bau itu, bisiknya, bau roh yang lapar. Gondo memohon petunjuk, dan nenek itu menunjuk sebuah gubuk kecil di ujung desa, setengah tersembunyi di balik hutan bambu. Di sana roh itu lahir. Di sanalah kau akan tahu, apakah kau masih punya jiwa yang bisa diselamatkan. Gondo masuk ke gubuk itu dengan napas berat. Di dalamnya, hanya ada satu tikar tua, sebuah gentong tanah, dan selembar kain merah yang tergantung di dinding. Namun saat ia melangkah masuk, dunia berputar.
Ia jatuh ke tanah, dan matanya terbuka dalam penglihatan. Ia melihat masa lalu, seorang petapa tua, duduk bermeditasi di tengah api, tubuhnya tak terbakar. Suara mantra menggelegar, dan bumi terbelah. Ajian Pancasona, lahir dari sumpah, biarlah tubuhku hancur, asalkan jiwaku abadi dan terpecah ke dalam mereka yang melukai. Dalam penglihatan itu, Gondo melihat ratusan orang seperti dirinya, preman, pembunuh, pencuri, semuanya terikat pada roh itu selama ratusan tahun. Mereka menjadi wadah, dijanjikan kekebalan, tapi kehilangan diri. Ia melihat satu wajah di antara mereka, wajah dirinya sendiri. Gondo berteriak, menolak kebenaran itu. Ia berlari keluar gubuk, muntah darah, dan roboh di tanah. Namun dari balik kabut, muncul kembali sosok kakek itu. Kali ini ia tampak lebih muda, lebih bertenaga, dengan mata merah menyala. Kau datang, anak preman. Tapi kau tak datang untuk menebus, kau datang karena takut. Gondo tersungkur, menangis untuk pertama kali dalam hidupnya. Aku tak mau jadi tempat rohmu. Ambil kembali ajianmu itu. Tapi sang kakek tertawa, suaranya menggema seperti petir di dalam tanah. Ajian ini bukan milikku lagi. Sekarang, kaulah tuannya. Dengan kalimat itu, tubuh kakek itu mencair menjadi asap hitam dan terserap masuk ke dalam tubuh Gondo. Jeritan Gondo menembus langit, tubuhnya kejang-kejang, dan dadanya terbakar hebat. Ketika semuanya tenang, Gondo berdiri, dengan mata menyala merah, dan napas yang mengembuskan uap seperti bara api. Ia telah menemukan sumber kutukan itu, tapi bukan untuk menghentikannya. Kini, ia menjadi pusatnya. Ajian Pancasona tak lagi mengikat jiwanya, melainkan memberinya kendali atas kekuatan lama yang terlupakan. Tapi di balik kekuatan itu, satu pertanyaan menanti, berapa harga yang harus dibayar untuk kekebalan, jika yang dikorbankan adalah kemanusiaannya sendiri. Sejak malam itu, tubuh Gondo tak lagi sama. Luka tak lagi terasa sakit. Pisau, peluru, bahkan api tak sanggup melukainya. Ia mencoba menusukkan obeng ke perutnya sendiri, dan hanya mendapati daging yang menolak robek. Warga yang pernah mengusirnya kini berbisik ngeri di belakang pintu. Anak-anak berhenti menyebut namanya, takut telah menggantikan reputasi. Tapi di dalam hati Gondo, tak ada rasa bangga, hanya kehampaan yang makin membesar. Kekebalan itu membuatnya tak terkalahkan, tapi juga menjadikannya musuh bagi siapapun yang merasa terancam. Preman-preman dari wilayah lain, yang dulu ingin menghabisinya, kini datang satu persatu mencoba menjatuhkannya, semuanya gagal. Tubuh Gondo menolak mati, tapi tiap kali ia mengalahkan mereka, matanya seperti melihat satu bayangan lain, wajah-wajah yang merintih, tubuh-tubuh yang membusuk dalam benaknya. Ia menang, tapi juga semakin hancur dari dalam. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mencoba mendekati ibunya. Sang ibu, yang selama ini dirawat diam-diam di rumah sakit jiwa karena trauma masa lalu, kini menjerit histeris saat Gondo datang menjenguk. "Bukan anakku, kau bukan anakku," pekiknya, menendang-nendang udara, hingga para perawat harus menyuntikkan obat penenang. Gondo terdiam, berdiri membeku di balik kaca. Ia menyadari bahwa kekuatannya kini adalah tembok pemisah antara dirinya dan satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun bukan hanya manusia yang menjauh. Alam pun ikut menolak. Hujan tak pernah menyentuh tubuhnya. Daun-daun kering menghindar dari langkahnya. Bahkan anjing-anjing liar menggonggong marah setiap kali ia lewat. Seperti semesta tahu, bahwa di dalam tubuh Gondo, ada sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Suatu malam, ia berjalan di bawah langit penuh bintang, dan menyadari satu hal mengerikan, ia tidak lagi merasa dingin, tidak lagi lapar, tidak lagi mengantuk. Ia mulai meragukan, apakah ia masih manusia. Puncaknya terjadi saat ia melihat seorang anak kecil hampir tertabrak motor. Tanpa pikir panjang, Gondo melompat dan menyelamatkannya. Anak itu selamat, tapi saat menatap wajah Gondo dari dekat, ia menangis ketakutan dan lari seolah melihat hantu. Gondo tak paham, ia telah melakukan hal baik, namun dunia tetap memperlakukannya seperti makhluk laknat. Ia duduk di trotoar malam itu, menangis diam-diam, untuk dosa yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami. Malam-malamnya kembali dihantui, tapi kini bukan suara roh yang menakutinya, melainkan suara dirinya sendiri, dari masa lalu. Gondo kecil, tertawa bahagia, bermain layangan di gang sempit. Ibunya memanggil dari dapur. Semua kenangan itu datang silih berganti seperti mimpi yang menjelma mimpi buruk.
Ia tahu, semakin lama ia hidup dalam kutukan ini, semakin dalam jiwanya terkubur, tergantikan oleh roh kekal yang haus darah dan dendam. Gondo mulai merindukan luka. Ia ingin merasa sakit, ingin tahu bagaimana rasanya takut mati, karena itu berarti ia masih hidup. Tapi tubuhnya menolak, dan dalam kebisuan malam, ia bergumam sendiri, kebal tapi mati rasa. Apa gunanya hidup abadi jika tak bisa mencintai atau dicintai? Tak ada jawaban, hanya angin yang lewat membawa bau dupa dari kejauhan, seolah mengingatkan, kekuatan sejati adalah kutukan yang dibungkus harapan. Di dalam dirinya, roh tua itu tertawa. Ia tahu waktunya semakin dekat. Tubuh Gondo akan segera menjadi miliknya sepenuhnya. Namun Gondo, yang perlahan sadar akan kehancurannya, mulai menyiapkan satu hal terakhir, perlawanan. Dan itu, akan menjadi pertarungan jiwa melawan takdir. Gondo berdiri di depan cermin, menatap mata merahnya yang bukan lagi milik manusia. Bayangan di dalam cermin tak mengikuti gerakannya sepenuhnya, ada jeda, seolah yang di dalam cermin adalah makhluk lain. Ia menatap dirinya dalam diam, lalu menggenggam pecahan kaca dan menusukkannya ke leher. Tak ada darah, tak ada rasa, tapi saat itu, suara dari dalam kepalanya menggema lebih keras dari sebelumnya, kau tak bisa melawanku dengan luka. Jiwa adalah medan perangnya. Malam itu, ia duduk bersila di tengah kamar yang gelap, membakar dupa kering yang dulu sempat ia temukan di gubuk kakek tua. Tangannya menggurat mantra di lantai, bukan karena ia paham, tapi karena ingatan roh itu memaksanya tahu. Ketika dupa menyala, kesadarannya seperti terserap masuk ke dalam pusaran hitam. Gondo tak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah medan tandus yang terbakar. Langit kelam, tanah retak. Di hadapannya berdiri sosok tua, kini sepenuhnya menyatu dengan tubuh Gondo, mengenakan jubah merah darah. Aku memberimu hidup yang tak bisa kau hancurkan. Dan ini balasanmu, ujar sosok itu, suaranya bergaung dalam dada. Gondo tak menjawab, ia hanya melangkah maju, menantang kekuatan yang membekukan darah siapapun. Di medan itu, tubuh Gondo kembali berdarah, kembali bisa terluka, karena disinilah jiwanya yang asli berada. Ia menggenggam belati roh, simbol kesadarannya, dan menyerang, tapi tiap tebasan hanya menembus udara. Sosok tua itu mencengkram Gondo dan menancapkan tangan ke dadanya. Gondo berteriak, melihat kilasan semua dosa yang pernah ia lakukan, pemalakan, pemukulan, dan wajah-wajah yang pernah ia hancurkan. Kau pikir kau bisa melawanku dengan hati seperti itu? Kau sudah busuk sejak awal, teriak sang roh. Tapi dari dalam teriakan Gondo, lahir bisikan lain, suara ibunya, suara masa kecil, dan suara dirinya yang dulu, sebelum kekerasan menggerogoti nuraninya. Dengan segenap sisa tenaga, Gondo berteriak, bukan karena sakit, tapi karena marah pada dirinya sendiri. Ia mengakui segalanya, aku bukan orang baik. Aku jahat, tapi aku ingin berubah. Bukan untuk menebus, tapi agar aku bisa memilih takdirku sendiri. Seruan itu membentuk cahaya, membakar tanah di sekitarnya, dan belati di tangannya mulai bersinar terang. Ia menebas sekali lagi, dan kali ini, luka menganga di dada sang roh. Roh itu menjerit, tubuhnya mulai retak, dan retakan itu menembus langit. Langit jiwa runtuh. Sosok tua itu mencoba merasuki Gondo kembali, tapi cahaya dalam dada Gondo menolak. Dalam satu hentakan terakhir, Gondo menusukkan belati cahaya itu ke dirinya sendiri, membakar seluruh roh kutukan yang menempel. Kalau aku harus mati untuk membebaskan diri, maka biarlah kutukan ini mati bersamaku. Tiba-tiba semuanya menghilang. Gondo terbangun dalam keadaan telentang di kamarnya. Napasnya tersengal, dupa sudah padam, tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa dingin. Ia menyentuh kulitnya, dan luka dari pecahan kaca di lehernya mengucurkan darah. Ia tidak lagi kebal, ia manusia lagi. Namun di balik rasa lega itu, Gondo tahu kutukan tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu pintu baru untuk dibuka. Tapi untuk sekarang, ia telah menang dalam pertarungan jiwanya. Dan ia tahu, mulai hari itu, hidupnya akan menjadi penebusan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak malam pertarungan jiwa itu. Gondo kini tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, jauh dari kota, jauh dari hiruk-pikuk dunia lama yang dulu membesarkannya dalam kekerasan.
Tubuhnya tak lagi kebal, luka kembali terasa, nyeri di tulang kini menjadi pengingat bahwa ia hidup sebagai manusia. Setiap pagi, ia bekerja membersihkan kebun seorang janda tua, dan malam harinya ia tidur berselimut mimpi-mimpi kabur yang menyisakan debur ketakutan. Namun meski fisiknya telah berubah, bayangan masa lalu masih membayang. Setiap kali Gondo menatap cermin, ia berharap tak melihat matanya menyala merah lagi. Ia tak bisa melupakan semua yang telah ia lakukan, orang-orang yang pernah ia palak, pukul, bahkan hancurkan hidupnya. Dosa itu tidak bisa dihapus hanya dengan hidup sederhana. Tapi justru dari sana, Gondo memulai penebusannya, dengan diam-diam mengirim uang ke keluarga korban, membantu orang tua renta di pasar, dan menjadi penjaga keamanan sukarela di desa. Suatu hari, ia melihat seorang pemuda sedang mengintimidasi pedagang kecil. Gondo mendekat, tubuhnya masih kekar meski usia mulai menambah garis di wajahnya. Pemuda itu melawan, tapi Gondo tak membalas. Ia hanya menatap lurus ke mata si pemuda dan berkata, "Aku dulu sepertimu, sampai hidupku diambil sesuatu yang lebih gelap dari dendam." Pemuda itu pergi, bingung, tapi tatapan Gondo tetap menghantuinya. Di situ, Gondo sadar, mungkin ini jalan penebusannya. Menjadi pengingat, bukan penghukum. Namun di malam-malam sunyi, roh tua itu terkadang muncul dalam mimpi. Tak lagi menakutkan, tapi menyindir. "Kau pikir semua sudah selesai? Apa kau pikir aku akan diam selamanya?" Dan setiap kali Gondo terbangun dari mimpi itu, ia melihat bayangan samar di sudut kamar. Tapi kini, ia tak lari. Ia duduk, menyalakan lilin, berdoa dalam diam, meski ia tak tahu kepada siapa. Doa itu bukan untuk mengusir roh, melainkan untuk menguatkan dirinya agar tak terseret kembali. Gondo tahu, dirinya masih membawa sebagian kutukan itu. Tapi ia juga tahu, kini ia punya pilihan. Selama ia menjaga niat dan jalan, kutukan itu tak akan kembali menguasainya. Ia belajar menerima bahwa kehidupan bukan soal menghapus masa lalu, tapi hidup di atasnya, seperti pondasi yang retak namun masih bisa berdiri. Ia bukan pahlawan. Tapi ia juga bukan lagi preman yang haus kekuasaan. Ia hanyalah manusia, yang pernah jatuh terlalu dalam, dan memilih bangkit. Sore itu, seorang anak kecil datang kepadanya, memberikan sebungkus nasi. Ibu bilang, "Om Gondo orang baik." Gondo tertegun. Di mata anak itu, ia bukan kutukan. Bukan preman, hanya seseorang yang layak dihormati. Ia menahan air mata, mengangguk pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu, ia akhirnya bisa melihat dirinya seperti orang lain melihatnya, bukan sebagai masa lalu yang kelam, tapi masa depan yang mungkin lebih terang. Namun angin dari arah hutan datang membawa aroma dupa yang sangat ia kenal. Ia berdiri, memandangi ujung pepohonan yang bergoyang pelan, dan merasa dada kirinya berdetak sedikit lebih cepat. Kutukan itu memang belum mati, hanya tertidur. Dan Gondo tahu, dalam waktu yang tak pasti, ia akan dipanggil kembali, bukan sebagai budak, tapi mungkin, sebagai penjaga baru dari rahasia lama itu. Malam itu, langit desa diselimuti kabut aneh yang tak biasa. Angin membawa aroma dupa dan bau darah samar, seperti pertanda dari zaman yang ingin hidup kembali. Gondo berdiri di depan pondok kecilnya, tubuhnya membeku tanpa alasan yang jelas. Di ujung jalan, sosok berjubah hitam mendekat. Langkahnya perlahan, tapi membawa tekanan berat yang menyesakkan udara. Gondo tahu, malam ini bukan malam biasa. Pancasona telah bangkit kembali, bukan dari dirinya, melainkan dari seseorang yang lebih muda, dan lebih buas. Sosok itu ternyata adalah Rano, pemuda yang dulu Gondo cegah memalak di pasar. Ia telah menemukan catatan tua dari gubuk sang kakek, dan tanpa tahu resiko, membaca mantra yang seharusnya dilupakan. Mata Rano kini menyala merah. Tubuhnya mulai menolak luka. Nafasnya bukan lagi nafas manusia biasa. "Aku lebih kuat darimu, Gondo. Kau mengkhianati ajian itu. Aku akan jadi raja di negeri ini." Teriaknya dengan sorot mata yang haus darah. Gondo menatap pemuda itu lama, tak dengan amarah, tapi kesedihan. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di masa lalu. Jiwa yang tersesat, percaya bahwa kekuatan adalah jalan keluar dari rasa tak berdaya. Kekuatan itu bukan anugerah, Rano. Itu kutukan. Kau belum merasakan hampa yang akan menggerogoti jiwamu setiap malam. Percayalah, kau tak ingin jalan ini, ujar Gondo, suaranya tenang tapi bergetar. Tapi Rano tak peduli.
Ia menyerang, melesat secepat bayangan. Tinju-tinjunya menghantam keras. Namun Gondo tak membalas. Ia menahan, menghindar, membiarkan tubuhnya dipukul. Darah kembali mengucur dari bibirnya, darah manusia sejati. Tapi dalam luka itu, ia merasa hidup. Ia ingin Rano melihat bahwa manusia sejati bukan yang tak bisa dilukai, tapi yang memilih bertahan meski bisa membalas. Dalam satu momen penuh ketegangan, Gondo merangkul Rano dengan kekuatan penuh, menahan tubuhnya agar tak bergerak. Kalau memang kutukan itu harus hidup, biarlah ia hidup dalam diriku. Bukan dalam anak muda sepertimu. Dalam gumaman mantra yang hanya bisa didengar oleh langit dan tanah, Gondo memanggil roh Pancasona kembali. Tubuhnya kembali gemetar, cahaya merah menyala di dadanya. Tapi kali ini, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menutup pintu selamanya. Ledakan cahaya merah menyelimuti mereka berdua. Rano terlempar dan pingsan, kembali manusia seutuhnya. Tubuh Gondo perlahan memucat, dan matanya kembali menyala untuk terakhir kalinya. Dalam detik-detik itu, ia menatap langit dan berkata, "Aku pernah jadi monster. Tapi malam ini, aku memilih jadi manusia." Ia tersenyum, senyum pertama yang lahir dari kedamaian. Tubuhnya lalu runtuh, hancur menjadi abu yang diterbangkan angin malam. Keesokan paginya, warga desa hanya menemukan tanah hangus dan Rano yang tertidur di tengahnya. Tak ada jejak Gondo, hanya sebuah batu kecil bertuliskan, "Yang kuat bukan yang tak bisa mati, tapi yang berani menanggung hidup." Rano menangis, berjanji akan menjalani hidup untuk menebus apa yang nyaris terjadi. Dan legenda Gondo pun menyebar, bukan sebagai preman yang kebal, tapi sebagai manusia yang memilih menutup kutukan, meski itu berarti mengorbankan segalanya. Dan di ujung hutan, setiap malam bulan mati, kadang terdengar suara tawa pelan, disusul langkah kaki berat yang berhenti sebelum subuh. Mungkin, Pancasona belum sepenuhnya hilang, tapi selama masih ada orang yang berani memilih jalan kebaikan, kutukan itu akan tetap tertidur.